Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat saja dan dilimpahkan rezeki. Jadi pembahasan kali ini kita membahas prosedur khusus plebotomi pada pasien geriatri bagian 2 ya. Di channel ATLM Indonesia, media informasi laboratorium medik dan pembelajaran online bagi ATLM. Oke, kita bahas saja langsung prosedur khusus plebotomi pada pasien geriatri. Nah, di awal kita mulai dengan pendahuluan bahwa pada umumnya pasien-pasien geriatri itu oleh plebotomis mengalami kesulitan mendapatkan sampel darah karena beberapa hal. Jadi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Biasanya yang disebabkan oleh pertama tidak kooperatif. Pasiennya tidak kooperatif. Yang kedua, sulit berkomunikasi. Mungkin pasiennya pendengarannya berkurang atau pandangan matanya kurang jelas ya. Juga pasiennya kadang kalau sudah ada beberapa pasien yang mengalami Alzheimer ya kemunduran dalam hal pikun mungkin ya sulit tidak kooperatif ya. Kemudian fisik yang lemah. Nah, ini fisik yang lemah karena semakin tua semakin mengalami kemunduran dalam hal fisik juga metabolisme tubuh. Lalu keterbatasan fisik atau anatomik. Ada yang pasiennya itu tidak bisa berdiri, ada juga pasien yang berjalan tertatih-tatih, atau juga perlu alat bantu. Jadi ini keterbatasan fisik secara anatomi. Jadi memang penurunan dari fungsi tubuh. Dan yang paling penting di sini adalah penanya rapuh dan bergerak. Ini pada orang-orang tertentu kadang-kadang penanya muncul di permukaan, misalnya badannya kurus, misalnya pasiennya muncul di permukaan dan jelas sekali, tapi penanya rapuh dan bergerak atau mobile. Jadi kita tusuk mungkin akhirnya tertusuk di samping, bukan tertusuk di atas. Ini banyak kejadian seperti itu, akibatnya penanya mungkin akan pecah atau bergerak, ya kan, tidak bisa ditembus atau ditusuk oleh jarum. Oke, pembuka sudah kita selesai. Masuk ke pertama, aspek emosional dan fisik pasien geriatrik. Pertama, alat komunikasi pastikan berfungsi dengan baik pada pasien geriatri ya. Pertama, apakah pasiennya itu kesulitan melihat tanpa kacamata, itu pastikan dia berkacamata dulu. Kemudian hearing aids, alat untuk bantu dengar ya, juga pasiennya perlu, karena belum tentu dia bisa mendengar dengan jelas. Perlu alat bantu, mungkin ada beberapa pasien, dan pastikan gigi palsunya telah dipasang. Artinya dengan gigi palsu dia mungkin lebih percaya diri dalam hal berbicara atau berkomunikasi atau hal-hal lain. Kemudian deformitas anggota gerak itu menyebabkan rasa nyeri. Ya, kadang-kadang mengalami gangguan pada anggota geraknya. Jadi di sini pastikan posisi pasien ya yang tidak nyaman ini dibuat nyaman ya, agar pasiennya lebih mudah, karena ini terkait dengan emosional pasien. Kemudian penting cek suhu tubuh dan hidrasi. Jadi pasien yang suhu tubuhnya tinggi itu kita cek dengan mungkin meraba kulitnya ya, memegang tangannya misalnya. Di situ bisa kita melihat status suhu tubuh dan hidrasi. Pasien yang dehidrasi biasanya suhu tubuhnya naik, jadi cenderung agak panas. Atau mungkin juga pasiennya mengalami yang berbeda, malah pasiennya dingin misalnya suhu tubuhnya. Ini pastikan dengan kita melihat apakah pasiennya itu pakaiannya memang pakaian dan selimutnya itu memang dipakainya atau tidak. Kalau memang dingin, pasiennya diselimuti ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian penyakit kronis. Hentikan obat apabila pasiennya itu mengalami gangguan karena obat ya, penyakit kronis. Jadi harus ada pertimbangan dengan baik. Karena ini
terkait nanti setelah kita pengambilan darah, penggunaan obat ini mempengaruhi parameter laboratorium. Oke, kita pindah lanjut ke nomor 2. Cara memegang pasien geriatrik. Pastikan pasien dalam posisi yang nyaman, baik dia di poliklinik rawat jalan atau di kamar rawat inap. Kemudian pendamping pasien itu ada, baik keluarga atau petugas kesehatan. Yang ketiga, pasien dijaga agar tidak jatuh. Mungkin tidak jatuh dari bed di ruang rawat inap atau di kursi roda atau di kursi tempat pasiennya duduk di poli untuk pengambilan darah. Kemudian pasien yang dapat dibantu dengan petugas kesehatan, jadi pasien bisa dapat dibantu ya, misalnya dengan membantu dipapah atau dipegang untuk berjalan ya, karena berjalannya mungkin tertatih-tatih. Kemudian bila perlu pasien dalam kondisi duduk. Nah, pada saat kita mengambil darahnya di poliklinik ya, dengan bantuan kursi roda. Jadi pasien mungkin sejak dari masuk rumah sakit, di pintu rumah sakit menggunakan kursi roda ya, turun dari mobil, duduk di kursi roda, kemudian dibawa masuk ke rumah sakit, ke poliklinik geriatri. Setelah poliklinik geriatri dibawa oleh keluarga pasiennya menuju laboratorium. Di laboratorium mungkin naik lift ya, mungkin bila laboratoriumnya lantai atas. Nah, ini tetap saja pasiennya menggunakan kursi roda. Mungkin ini pasiennya sulit berjalan ya, jadi pakai kursi roda. Kemudian pasien yang berbaring di bed, di ruang rawat inap, cukup diajak berkomunikasi sebagaimana pasien umumnya. Tapi mungkin perlu juga komunikasinya ditambah dengan komunikasi non-verbal ya. Jadi verbal dan non-verbal. Kemudian kita pindah lanjut lagi ke yang nomor 3. Alat plebotomi untuk pasien geriatrik. Alat yang digunakan itu sama dengan pasien dewasa umumnya, hampir-hampir sama ya. Namun ada juga pertimbangan-pertimbangan nanti, misalnya mengubah dengan mengurangi ukuran jarumnya ya, jarum 22 mungkin jadi jarum 23. Kemudian plester hipoalergenik. Jadi ini perlu penggunaan ini karena kulit pasien geriatrik itu tipis dan mudah lecet. Jadi gunakanlah yang hipoalergenik dan juga plester yang tipis ya, tidak terlalu tebal dan daya rekatnya tidak terlalu kuat. Karena kita melepasnya nanti akan kesulitan ya. Berbeda nanti dengan pasien-pasien yang biasa, umumnya yang dewasa biasa. Lanjut lagi. Alat lain juga disiapkan seperti halnya pada bayi, yaitu penampung spesimen yang kecil, misalnya tabung EDTA 0,5 ml. Nanti pada saat mungkin tak terduga, pada saat pengambilan darahnya itu ternyata kita tidak sempurna pengambilan darahnya, tidak bisa mengambil darah dalam jumlah banyak, akhirnya yang namanya darah sedikit saja, akhirnya kita memerlukan juga tabung kecil, tabung EDTA 0,5 ml untuk penampungan darah yang jumlahnya sedikit. Oke, lanjut lagi. Yang nomor 4, tempat pengambilan darah kapiler dan vena pada geriatrik. Pertama, tempat pengambilan sama dengan pasien dewasa pada umumnya, di lengan, baik lengan kiri atau lengan kanan. Pastinya tidak kena jalur impus atau jalur-jalur lainnya, misalnya jalur tempat memasukkan obat atau hal-hal lain yang ada terpasang di intravena. Tidak ada, kemudian sama hal-halnya persis dengan yang kita pelajari di plebotomi pada pasien dewasa. Kemudian lagi lanjut, metode tusukan bisa saja digunakan menggunakan percutaneous atau menggunakan shearing spuit, atau bisa menggunakan wing needle ya.
Nah, wing needle. Karena bisa menjadi pilihan 3 alternatif ya. Wing needle, vacuum atau menggunakan jarum biasa. Jarum shearing. Alternatif pilihan itu tergantung pada kondisi fisik. Jadi kita tinggal menentukan apabila pasiennya geriatriknya yang memang sulit sekali, ya mungkin terpaksa menggunakan metode tusukan shearing ya. Kemudian perhatikan pena pasien. Rata-rata bergerak bebas, sulit ditusuk. Nah, ini kesulitan pada saat pengambilan geriatri. Adanya pena yang sklerotik, yang keras, sulit disampling darah. Oleh sebab itu jangan diambil dipilih wilayah area ini, tapi pilihlah area vena lain. Kemudian kita pindah lagi masih di tempat pengambilan darah kafiler dan vena pada geriatrik. Terutama pada pasien dengan penipisan dan penurunan elastisitas, kelenturan kulit atau aterosklerotik. Sampling lebih sulit karena penanya mobile, penanya berjalan. Jadi pastikan pada saat mengambil ini penanya itu memang benar-benar difiksasi ya, agak ditarik sedikit, lalu memang pastikan penanya sudah tidak bergerak. Lalu kita bisa menusuk dengan lebih mudah ya. Kemudian elastisitas kulit menurun pada pasien ini, maka akan terjadi mudah perdarahan atau hematum. Jadi kalau mengambil darah pada pasien geriatri ini, beberapa pengalaman yang saya dapat itu, begitu ditusuk penanya diambil beberapa detik langsung bengkak. Biru, itu hematum. Pecah seperti telur puyuh besarnya nanti. Nah, ini itu bisa terjadi perdarahan atau hematum. Nah, risikonya ini dapat terjadi komplikasi berupa perdarahan. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam pengambilan darah pada geriatri. Misalnya kalau memang kesulitan menggunakan vacuum, mungkin ganti dengan wing. Kalau wing mengalami kesulitan, ya terpaksa diganti dengan squeeze atau shearing yang menjadi standar umum dalam pengambilan darah vena ya pada pasien geriatri. Kalau memang tidak bisa juga, ya sudah mungkin bisa menggunakan teknik pengambilan pada darah kafiler. Ini adalah upaya terakhir untuk pengambilan darah pada geriatri. Oke, itu saja teman-teman. Materi kita phlebotomi geriatri bagian 2. Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi bagi yang belum, agar mendapatkan informasi atau produk video-video terbaru yang saya upload. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga video yang saya rilis ini memberikan manfaat bagi teman-teman. Saya Marle pamit, sampai jumpa. Bye.